Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Kita patut bersyukur untuk semua berkat, kasih dan pemeliharaan Tuhan yang boleh kita rasakan sampai hari ini. Kita sungguh merasakan penyertaan Tuhan di dalam hari-hari yang kita lalui hingga kita boleh memasuki hari Senin pagi ini. Banyak hal yang telah kita lewati, banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan tentu saja itu mengajarkan sesuatu bagi kita untuk kita semakin mengenal akan kasih, penyertaan, kuasa dan kedaulatan Tuhan. Dan yang lebih indah adalah betapa besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Pagi ini kita akan melanjutkan renungan kita dari seri khotbah di bukit yang sudah sampai di dalam pasal yang ke-7, dan kita akan membaca ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-20 yang berkata demikian. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara, memang tidak dapat dipungkiri bahwa nabi-nabi palsu berada di sekitar kita. Mereka mengajar nampak baik, bermoral, spektakuler, namun sejatinya pengajaran mereka tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Pengajaran yang diajarkan adalah datang dari dirinya sendiri, namun membungkusnya dengan sangat baik dan nampak kelihatan benar. Banyak ajaran nabi-nabi palsu yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab, meskipun mereka mengambil dari ayat-ayat Alkitab. Ayat Alkitab hanya dipakai sebagai kedok untuk mengejar kepentingan dan keuntungan bagi dirinya sendiri. Nabi-nabi palsu akan menjual cerita dan pengalaman rohani yang nampak hebat, spektakuler, dan merasa dirinya lebih rohani daripada orang lain. Hidup mereka seakan-akan diliputi oleh hal-hal ajaib yang hebat yang tidak pernah dimiliki atau terjadi atau dialami oleh orang lain. Tidak sedikit nabi-nabi palsu mengklaim dirinya sebagai nabi atau rasul baru di zaman ini. Di zaman Tuhan Yesus, nabi-nabi palsu sudah ada banyak, dan mereka seringkali berkeliling mengajar di mana-mana, sehingga Tuhan Yesus dalam bagian ini mengingatkan para pendengarnya, para muridnya, agar mereka berhati-hati, bersikap waspada, karena mereka sesungguhnya adalah serigala yang jahat dan buas. Mulut ajaran mereka itu memang sangat manis, namun sesungguhnya adalah racun yang sangat mematikan. Dari manakah kita mengetahui bahwa ajaran mereka adalah ajaran yang palsu, bahwa mereka sesungguhnya adalah nabi-nabi yang palsu? Tuhan Yesus memberikan analogi yang cukup menarik di dalam bagian ini. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Kita dapat mengenal mereka yaitu dari buah yang dihasilkan. Secara kasat mata memang kita akan sulit untuk membedakan mana domba yang asli dan serigala yang sedang memakai bulu domba. Namun dari ajaran dan kehidupannya kita akan mengetahui siapa mereka yang sebenarnya. Jika kita melihat ajarannya tidak sesuai dengan Alkitab, bahkan kita melihat pengajarannya mengada-ada, cenderung kemudian menipu ataupun juga membesar-besarkan, mereka itu adalah para pengajar-pengajar palsu.
Jika kita melihat dari buah kehidupannya lebih mengarah kepada pemuasan materi dunia, kesenangan jasmania, kemakmuran badania, ini menunjukkan bahwa orientasi dan fokus nabi-nabi palsu, guru-guru palsu bukan kepada Kristus, melainkan pemuliaan bagi dirinya sendiri. Ia akan menonjolkan kehebatan dirinya, kehebatan rohaninya, sementara Kristus hanyalah sebagai alat jualannya. Nabi-nabi palsu akan berbicara dari kepentingan diri mereka sendiri dan lebih banyak membodohi para pendengarnya, sehingga para pengikut mulai terpengaruh. Jadi saudara-saudaraku, mari kita meminta hikmat Tuhan agar kita terus bertekun untuk belajar firman Tuhan, sehingga tatkala kita mendengar sebuah ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab, kita sesungguhnya sudah mengetahuinya. Jangan lelah dan lemah untuk terus belajar firman, membaca Alkitab, berdoa, dan mintalah pimpinan kuasa Roh Kudus untuk membimbing kita di dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami selalu diingatkan untuk kami tekun mempelajari firman Tuhan, supaya ketika kami mendengar ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kami mengetahui bahwa itu adalah kesesatan. Kami mau belajar melalui pimpinan Roh Kudus agar kami tetap semangat, tekun, giat di dalam mempelajari firman Tuhan. Karena di sanalah dengan melihat kebenaran ini, maka kami akan melihat kepalsuan-kepalsuan yang ada di muka bumi ini. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memasuki bulan ini dengan tetap memiliki satu semangat dan tekad untuk mengasihi Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita sampai kedatangannya kedua kali. Amin.